Kemarin sebelum Ki Ageng Pemanan paring informasi itu Prabu Siliwangi rawuh kemarin bersama Ki Juru Martani juga. Kita memang sudah diperintah untuk marak sowan ke Kebun Raya Bogor. Tapi setelah tanggal ini nanti kita tentukan dan sebisa mungkin ya secepatnya dilaksanakan. Karena apa? Ya beliau sendiri menginformasikan nanti di Jawa Barat, di Jawa bagian Barat pun akan menyusul silih berganti bencana-bencana alam yang keras. Terus kemudian Ki Ageng Pemanan juga wetan kulon kadya gabah den winteri. Ini sembari mengumpulkan dana Tondo Tresno, juga kita menyampaikan akan kondisi alam yang luar biasa panas. Mungkin di beberapa daerah kadang terjadi hujan secara tiba-tiba, deres kemudian hilang, atau kadang di panas yang terik ada tetesan hujan yang kecil-kecil kayak kerembun gitu. Inilah fase di mana alam sedang melakukan kalibrasi atau melakukan penyeimbangan, mengoreksi tata keseimbangan yang sudah rusak selama ini. Oleh sebab itu kita ya sebisa mungkin menyesuaikan diri saja, kita adaptasi. Artinya ya kalau panas jangan terlalu banyak terkena terik matahari atau melindungi badan kita dengan mengenakan pakaian yang lebih rapat, terus banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, terus air bening yang hangat. Kalau es juga kurang kurang tepat. Tapi kalau malah hangat yang diminum nanti akan merasakan suhu sekitar kita itu terasa nggak begitu panas kalau yang kita minum hangat. Ini apa yang terjadi ya seperti ini, yang namanya elemen api, elemen tanah, air dan udara ini nanti juga akan silih berganti. Kemarin sebelum Ki Ageng Pemanan paring informasi itu Prabu Siliwangi rawuh kemarin bersama Ki Juru Martani juga. Kita memang sudah diperintah untuk marak sowan ke Kebun Raya Bogor. Tapi setelah tanggal ini nanti kita tentukan dan sebisa mungkin ya secepatnya dilaksanakan. Karena apa? Ya beliau sendiri menginformasikan nanti di Jawa Barat, di Jawa bagian Barat pun akan menyusul silih berganti bencana-bencana alam yang keras. Terus kemudian Ki Ageng Pemanan juga wetan kulon kadya gabah den winteri. Nah ini saya merasakan ini panas membara seperti ini ada beberapa pertanda. Dari pertanda banyak fase gempa-gempa besar yang muncul, terus kemudian menghalau proses terjadinya hujan. Ini adalah yang sering saya katakan ini induksi tektonik yang mempengaruhi cuaca, yang terasa di kulit pedes, perih, seperti kena air cabai, seperti kena debu, kita main gabah gitu ya. Ini terasa terus, cuman ini masih yang terjadi gempa-gempa yang radiusnya agak jauh. Tempo hari 2 kali kan yang sampai skala 7 di sekitar Maluku dan beruntun di selatan Jawa Timur, di selatan Malang. Itu adanya gempa-gempa beruntun itu kan juga ada suatu saat nanti ada bomnya yang cukup besar ya. Mudah-mudahan terjadinya di tengah laut dan tidak menimbulkan tsunami ya. Itu harapan kita. Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari upaya leluhur untuk menguras induksi tektonik tadi, yaitu dengan merilis gempa sebanyak-banyaknya tapi tidak membahayakan. Dengan harapan apa? Tsunami 34 meter tidak terjadi di tahun 2023. Tahun 2024 ya malah rame sih pas pilpres. Ya buku-buku rakyatnya. Nah itu upaya dari para leluhur dan tentunya ada implikasi atau ada ya kalau minum obat itu efek samping. Nah ini efek sampingnya berupa hawa panas yang luar biasa dan gempa-gempa yang beruntun. Nanti akan makin banyak gempa beruntun di selatan Jawa, dari Jawa Timur, selatan Bali, selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah. Itulah salah satu upaya dari yang kita yang punya kemampuan, punya pusaka-pusaka hebat, punya kekuatan-kekuatan hebat untuk menguras induksi tektonik yang kalau didiamkan itu akan menjadi ledakan tektonik yang dahsyat. Dan analisa dari semua ahli tsunami 34 meter itu bukan khayal, itu potensi yang nyata. Dan kalau
sesuai dengan dulu 2 tahun yang lalu pernah kita saksikan ada Pasewakan Agung di Keraton Kidul, leluhur senusantara berkumpul dan di situ membahas adanya potensi, bahkan bukan potensi tapi leluhur besar dan Kanjeng Ratu Kidul melihat Indonesia akan digulung ke gempa dan tsunami yang besar, bahkan mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal. Itu sampai Sultan Sulaiman dari Kutai Kertanegara itu sampai menangis dalam surga. Tapi leluhur kan nggak tinggal diam, terus berusaha sampai Kanjeng Ratu dulu kayak memimpin rapat. Jadi leluhur-leluhur yang punya potensi besar untuk meredam seperti Ki Ageng Nirwonoboyo dan yang lain-lain itu diminta untuk mengerahkan kemampuannya merilis kekuatan gempa yang masih tersimpan yang sewaktu bisa meledak, meluncur jadi gempa dan menimbulkan trigger efek tsunami. Leluhur begitu memperhatikan pada kita semua, sekalipun banyak generasi yang mencaci maki beliau, yang elek-elek beliau, dianggap jin, dianggap nggak ada, dianggap iblis, setan dan lain, beliau tetap sabar, ya, nggak ada efek. Kok nanti yang konek itu nanti satu persatu juga akan mengalami tulahnya, akan menerima tulahnya atas tulahnya sendiri. Dikatakan dinyak ya, sini Kanjeng Ratu Kidul silahkan ke sini, kalau marah nanti tak kawin. Ada kan yang ngomong gitu? Kurang ajar. Dan ada beberapa yang sekiranya penting bagi saya untuk saya sampaikan dan diketahui oleh anak-anak semua, oleh sedulur-sedulur semua yang rawuh, bahwa beberapa pekan terakhir ini kenapa cukup intensif jauh yang disampaikan para leluhur, karena tentunya ada sesuatu yang penting dan urgent, itu berupa adanya keadaan situasi dan kondisi yang akan sangat seru tentunya nanti ya kita lalui di tahun 2003. Anggap saja saat ini kita sedang membangun benteng atau pagar gaib untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang dekat, orang-orang yang kita lindungi, untuk seluruh anggota keluarga. Jadi nanti pada saat marak sowan, panjenengan silahkan untuk mengaturkan sembah pangabekti dan nyuwun tambahan sawab berkah pangestu pada para leluhur. Dan nanti tidak hanya berhenti di situ. Apa yang akan kita alami tentunya akan sangat beragam. Semua tergantung dengan dharma kita masing-masing selama ini, kebaikan atau amal perbuatan baik, yaitu hidup kita berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk hidup. Itu akan menentukan bagaimana saat kita melewati tahun 2023 yang tentunya akan lebih banyak beragam rintangan. Bahkan kemarin saat saya berdua dengan istri ke Pertapan Kembang Lampir secara diam-diam, beliau Eyang Ageng Pemanan ngendiko, Eyang Ageng Nis juga ngendiko, saat ini keadaannya memang kita sedang rawan memasuki suatu fase banyak mara bahaya. Sampai-sampai beliau Ki Ageng Pemanan itu ngendiko, sok wetan kulon kadya gabah dening teri, mula jogonen putra-putramu kabeh, sendika dawuh, longesto akan dawuh. Dan ini merupakan salah satu rangkaian itu kita membangun pagar, agar supaya saat melewati situasi dan kondisi yang kurang baik nanti semua diberikan keselamatan, semua akan baik-baik saja, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, tansah pinaringan bejo wilujeng. Keberuntungan dan keselamatan itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan dunia ini. Keberuntungan tidak ada yang mengalahkan oleh kekuatan politik, oleh uang, oleh apapun. Yang namanya keberuntungan itu daya kekuatannya nomor 1. Wong sugih, wong pinter, wong duwe kuwasa kalahe karo wong nemu kabejan. Saya sambil menyampaikan informasi, saya ulangi lagi seperti yang disampaikan Ki Ageng Pemanan, dengan istilah wetan kulon kadya gabah den inter. Itu artinya apa ya? Wetan kulon itu kan dimensi yang luas, penunjuk areal yang luas. Di Nusantara ini ya bagian Indonesia bagian timur, bagian kulon itu kadya gabah den inter, jadi
keadaan kehidupan manusia terutama itu akan untang-panting, rebut urip, rebut ducung. Itu tentu akan mengindikasikan adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama tentu saja ada faktor resesi dunia. Ada faktor runyamnya ekonomi dunia yang sedikit banyak bisa mengimbas Indonesia. Itu resiko yang ringan. Kemudian risiko berikutnya dalam kondisi yang sulit seperti itu, kalau masih nanti ditambah dengan adanya bencana alam, tentu saja keadaannya akan menjadi lebih sulit. Apakah ada celah untuk lolos dari itu? Banyak. Dengan cara apa ya? Saya bisanya men-sharing berbagi ke sedulur-sedulur ya. Dengan cara ngelmu Jawa, dengan cara wong Jawa menerapkan ilmu Jawa. Ya maaf kalau misalnya panjenengan punya pandangan, kan ada ilmu yang lain melalui agama, monggo enggak masalah. Tapi ini yang saya kuasai, paling saya kuasai, dan yang paling penting adalah sudah saya aplikasikan dan buktikan. Ini yang penting.